Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi buat teman-teman semua yang lama sudah tidak melihat video baru dari saya. Dan kali ini melanjutkan video-video yang lalu, yaitu perjalanan saya menuju ke Nusa Tenggara Timur. Dan kali ini saya baru keluar dari kapal dari Lombok menuju ke Pelabuhan Pototano. Ini keluar dari Pelabuhan Pototano. Pelabuhan Pototano cukup bagus dan agak lega begitu turun dari kapal, yang saya memang agak takut naik kapal waktu itu karena ya pengalaman baru pertama kali ini. Ombaknya agak lumayan juga, dan memang ini bulan-bulan banyak ombak. Di dalam kapal saya sering ngobrol sama orang-orang yang udah biasa atau warga-warga lokal di situ. Saya sambil buat menghibur atau menghilangkan rasa takut aja. Dan kebetulan saya ada teman berbarengan dengan ada kenalan di kapal tadi yang dia mau ke Dompu, jadi kebetulan sekalian saya bisa barengan dengan dia. Udah janjian tadi di kapal untuk bareng-bareng sama saya menuju ke Bima. Kalau saya menuju ke Bima, dia ke Dompu, jadi ya mungkin sekian puluh kilo sebelum Bima kalau Dompu itu. Kalau nggak salah sih, saya agak lupa tadi, nanti bisa nanya lagi. Namanya si Dayung sama si Hari kalau nggak salah, berboncengan di belakang saya itu yang pakai motor matic. Ya, setelah sedikit berbenah, kita langsung tancap gas. Ini pertama kali kesan yang saya lihat ya begitu keluar dari pelabuhan ini, memang luar biasa di sini. Saya sangat-sangat takjub dengan pemandangan yang disuguhkan oleh alam Sumbawa ini. Dengan pertama kali saya begitu menatap perbukitan di antara langit-langit yang biru, biarpun mendung agak lumayan juga waktu itu, tapi nggak bisa dibohongin, birunya langit tuh memang di daerah timur sangat lain ya dengan cuaca di Jawa atau di Jakarta terutama, yang sudah banyak polusi di sini. Mungkin karena di sana masih bersih, atau ya memang kan untuk di daerah Indonesia Timur memang agak apa ya, sangat berbeda langitnya, yang sangat buat saya sangat menarik banget ini. Masih di pinggir-pinggir pantai nih saat ini di perjalanan ini, yang ya buat saya sangat menikmati ya perjalanan di Pulau Sumbawa ini, di NTT ini. Saya memang nggak terlalu cepat untuk membetot gasnya motor, karena saya sambil ngambil gambar biar nggak terlalu goyang juga. Sambil menikmati suasana kanan kiri, buat saya memang benar-benar baru. Atmosfernya benar-benar beda memang yang saya rasakan di sini. Ini yang mungkin
ya apa ya, sangat selalu dirindukan untuk datang ke sini. Mungkin buat teman-teman yang rumahnya di sini udah biasa ya, tapi buat saya ini sesuatu yang memang benar-benar luar biasa, yang memang sudah saya dambakan dari awal-awalnya untuk bisa datang ke sini. Alhamdulillah, memang pemandangan luar biasa. Nah, di sini saya minta tolong sama si Dayung untuk bisa mengambil gambar buat saya, karena saya lihat backgroundnya perbukitan yang bagus, kirinya laut-laut, langitnya biru bagus, awannya bersih. Ya, luar biasa buat saya lah ini. Nanti ada gambar insert buat apa yang dari pengambilan gambar yang diambil oleh si Dayung, mengambil gambar saya. Jadi jalannya kayak gini terus guys, dari mulai turun dari kapal tadi halus, sepi kayak gini, panjang, lurus ya, biarpun belokan asik semua lah pokoknya. Ini yang memang buat rider itu kondisi yang sangat ideal buat naik motor di sini emang. Nah, itu di depan tuh perbukitan yang cakep juga. Nanti dia setelah tikungan ada di sisi sebelah kanan saya. Benar-benar bagus. Ini memang impresinya lebih mengena kalau langsung di sana guys. Ya mungkin saya nggak bisa begitu menggambarkan secara visual lebih bagus lagi, tapi yang kita kalau melihat langsung di sana itu ya, karena apa ya, framingnya lebih lebar dan tidak terbataskan, jadi memang benar-benar lebih menakjubkan lah kalau kita langsung. Ini saya minta tolong si Dayung untuk mengambil gambar buat saya. Ya untung ada dia, jadi saya bisa mendapatkan angle lain ya. Kalau nggak ada temen ya beginilah solo riding, kalau nggak ada yang bantuin kurang dapat gambar bagus. Nah, ini lumayan bagus buat shot-shot yang luar biasa, dan pas kebetulan komposisinya ada bukit di situ, langitnya pas biru bagus, nih cuaca lagi bagus saat itu ya. Biarpun nanti kayaknya di depan ada hujan juga. Nah ini guys, ini shot yang andalan juga nih, dapat komposisi begini. Kalau nggak ada yang bantuin ya rada susah juga ya. Ini emang saya banyak barang yang memang dibawa ya, karena ada beberapa peralatan buat syuting, ada peralatan buat tools motor yang memang saya bawa agak banyak juga, karena kalau satu saat ada trouble, paling enggak secara darurat masih bisa saya tangani sendiri di jalan ya. Gitu. Nah ini sudah mulai masuk perkampungan yang
udah agak mulai ke tengah ini kalau dari sisi petanya ya. Jadi laut sudah agak jauhan dikit dari jalan ini. Makanya kanan kiri sudah mulai banyak pohon, banyak pemukiman warga. Tapi tetap keasrian daerah ini, hijaunya luar biasa. Ini saya harus pelan karena ada sekelompok sapi yang mau menyeberang, dan memang di sini harus hati-hati karena banyaknya sapi piaraan yang memang dibiarin begitu aja cara perawatnya. Jadi kita mesti hati-hati. Dari teman-teman sebelum saya kesini emang sudah banyak dikasih petunjuk seperti itu, apalagi kalau kita riding malam ya di sini, karena memang kadang-kadang masih ada yang di jalan malam juga mungkin cari rasa hangat di aspal. Kalau malam kan hangat itu. Ya, tapi saya nih ketemu malam sih memang ada, tapi nanti sebelum masuk ke Bima. Dan ini kita udah mulai masuk agak perkotaan nih, mungkin sekelas kecamatan atau apa ya. Saya agak lupa ini kemarin di daerah mana, belum nggak kesempet ke cover nama daerahnya. Nah ini satu kesalahan saya, ingat jadi ketemu mobil Pertamina jadi ingat masalah BBM. Jadi kalau udah memasuki di Pulau Sumbawa atau di NTT ini memang yang benar-benar harus dipersiapkan, kalau bisa tangki full dulu ya waktu di kapal atau pas turun kapal. Tadi sebenarnya sih ada pom bensin sih kayaknya, jadi perlu mestinya full, harus saya full di situ ya. Karena sepanjang perjalanan ini agak susah ya bensin ya, biarpun sepertinya yang di eceran pinggir-pinggir jalan itu banyak ya, tapi kebanyakan pom itu banyak yang stoknya kosong ya. Stok BBM-nya kosong, dan jaraknya emang agak jauh dari pom satu ke pom berikutnya ya. Jangan dibayangkan seperti di Jawa, soalnya ini memang agak jauh antar pomnya. Tapi kalau terpaksa sih di pinggir-pinggir jalan banyak yang botolan itu, yang ngecer itu banyak juga. Kebanyakan itu Pertamax apa Pertalite, saya kurang ngerti. Karena memang saya ya pas habis itu, sebelum Dompu itu saya udah bisa ngisi, jadi aman. Nanti di video berikutnya kayaknya sih ada rada susahnya cari pom bensin di daerah sini. Nah ini balik lagi di sini di perkampungan nih, udah agak ke tengah ya. Kalau nanti dilihat di peta itu jalurnya jalan ini udah ada di pertengahan, tapi cerahnya langit, halusnya jalan kanan kiri, masih banyak hijau pohon-pohon, tidak membuat perjalanan ini capek istilahnya ya. Asik. Sumbawa ini buat saya luar biasa, sama sekali tidak melelahkan, biarpun kalau diukur sih kayaknya dari mulai turun Pototano nanti sampai ke Bima itu kalau nggak salah sekitar hampir 12 jam ya, hampir 12 jam, antara 10 sampai 12 jam. Dan kurang lebih ya jalan akan kayak gini semua sampai ke sana, biarpun nanti ada daerah-daerah yang akan ketemu daerah-daerah yang ada yang rawan longsor, dan memang tapi saya beruntung nih
sampai ke Bima kemarin nggak ketemu pas longsor, biarpun hari-hari sebelumnya katanya teman-teman harus ada yang nunggu. Bahkan saya pernah lihat di videonya siapa teman YouTuber yang lain, dia harus sampai menginap ya dia, karena memang waktu perbaikan ngangkat longsornya itu harus perlu sehari lebih gitu. Jadi benar-benar jalan jadi buntu. Ini masih daerah yang belum terlalu di perbukitan apa ya, kanan kirinya bukit tinggi-tinggi belum. Nanti di depan akan lebih keren lagi jalannya, lebih luar biasa. Nah ini kalau suasana kayak gini kan mana mungkin kita bisa capek ya. Teman-teman kalau lihat kondisinya kayak gini, memang ini benar-benar menyenangkan nih trek ini. Biarpun untuk mencapai ke titik ini itu istilahnya di kapalnya memang kadang dengan bulan-bulan akhir tahun ya gini-gini itu bulan-bulan ber itu udah ombak udah mulai agak tinggi-tinggi memang. Nah ini kanan kiri kayaknya persawahan yang luas membentang persawahan. Tidak bosan-bosannya kita melihat pemandangan yang kayak gini, benar-benar membuat kita ini refresh ya. Luar biasa. Nah tapi kalau ini bulan-bulan apa ya, Maret apa sampai antara Maret sampai Agustus September kali ya, mungkin suasananya yang padang-padang tadi kayaknya kering ya. Kalau ini bulan Desember waktu kemarin waktu ngambilnya ini, jadi semua hijau, kelihatan hijau segar gitu. Ya kalau kita riding di bulan-bulan kayak gini memang risikonya kita akan bertemu sama hujan ya, tapi suasana hijaunya alam kita dapat gitu. Cuman kalau pas kita ridingnya pas bener-bener kemarau panjang ya memang nggak kena hujan, nggak kena halangan hujan atau jarang lah ya teman, risikonya pasti kondisinya akan lebih gersang ya, lebih panas dan lebih gersang. Tapi kalau asal kita mempersiapkan dengan baik ya untuk jas hujan atau tas-tas yang kita gunakan yang mesti harus waterproof. Dan saya juga emang pakai kalau sidebox kanan kiri memang itu tertutup rapat dia, karena bahan saya dari, kalau sidebox saya yang di motor bahan dari plat besi, jadi dia relatif aman dari hujan. Tapi yang tas tambahan yang di atas saya pakai yang waterproof juga, yang bulat itu, jadi relatif aman. Terutama memang barang-barang elektronik ya, semacam laptop, kamera yang memang nggak waterproof itu memang harus aman kalau pas kita riding di cuaca kayak gini. Dan yang kedua, di perjalanannya nggak gitu panas buat kita, karena memang di kemarin waktu di Lombok aja, kalau saya waktu di mana Pantai Senggigi itu panas banget, memang luar biasa panasnya nih di daerah sini ya. Nah,
Nah, untungnya kalau pas musim penghujan kayak gini kita adem tuh, maksudnya enggak terlalu panas, banyak ademnya. Ya itulah plus minus untuk di perjalanan kita mau pilih musim hujan atau musim kemarau. Dan sebetulnya sih masalah kesempatannya juga, karena saya juga ada waktunya pas bulan-bulan ini ya. Ya jadi ngepasin ini tinggal kita aja cara mengantisipasi lah untuk kondisi hujan ini. Dan sebentar lagi saya akan istirahat, berhenti dulu. Dan pas ini memang ini yang sepanjang dari tadi itu ini pedagang-pedagang jagung nih, jagung bakar, jagung rebus terutama, dan jagungnya di sini itu sangat khas. Saya ingat kalau di Sulawesi ini namanya jagung pulut. Jadi jagungnya itu teksturnya itu kayak ketan ya kalau kita bilang itu sih ya. Enak banget loh, saya karena senang ya dengan jagung, jadi benar-benar saya bisa menikmati banget ini untuk jagung yang di sini. Ini daerah sebelum Dompu, ini masih sebelum Dompu, kira-kira ya pertengahan dari Pototano ke Dompu, dia di tengah-tengahnya. Mungkin ini sekitar 3 jam perjalanan dari Pototano. Teman-teman yang belum pernah ke NTT, belum ada planning ke sini, ini tempat yang saya sarankan, saya rekomendasi, yang cakep lah. Udah murah, suasananya, tempatnya enak buat santai, ngopi dulu, ngemil jagung yang menurut saya sangat khas. Ini salah satu momen yang saya dapatkan di perjalanan ini, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya.